Ya memang asli. Juga tadi hadirkan saksi ahli, ya, yaitu Komisi Pakar Asosiasi Digital Forensik Indonesia. Kami hadirkan ada dua pernyataan penting. Pertama, sesuatu yang analog tidak bisa diuji secara digital. Juga ini ya sekarang ini ya. Sangat happy. Jadi tadi kalau mau jujur ya Pak Rifai tadi, kalau tadi disiarkan, boleh disiarkan, apa yang disampaikan Pak Rifai tadi 180 derajat berbeda dengan kondisi yang ada di ruangan. Ya, yang benar adalah pada saat di ruangan ketika kami mempresentasikan itu tampak betul bahwa Pak Brigjen Imam kalau nggak salah ya sebagai Karwasdik itu sangat menikmati dan bahkan beliau itu juga menerima hardware paparan ini. Softwarenya pun saya sampaikan, kemudian boleh di-copy dan saya presentasikan di layar. Ya, clear banget. Dan kami jelas ketika kami ditanyakan tentang ini, pertama dulu legal formalnya dulu. Ketika kami ditanyakan tentang kehadiran ahli-ahli ini ada nggak gitu ya? Ada, nama kami ada. Saya hanya tidak mau ribut aja tadi Pak Rifai. Kehadiran si yang disebut ahli tadi sebenarnya harus diajak harus keluar dia, karena dia tidak memegang surat tugas, tidak memegang, jadi legal formalnya nggak ada, benar nggak Pak Rifai? Ya kan? Jadi dia itu hadir ilegal sebenarnya karena tidak mendapatkan surat tugas dan kemudian tidak, tapi akhirnya ya udahlah, masa sudah hadir, kasihanlah ini nangis nanti gitu ya udah, jadi kita oke lah, kalau kita mau sedikit usil bisa kita coba pimpinan pertanyakan surat tugas karena nggak bahas surat tugas tadi. Dan yang kedua, yang konyol lagi, selain tidak bahas surat tugas, dia juga nggak bawa presentasi apapun ya gitu, si yang disebut ahli tadi ya, ahli IT katanya anggota dari komunitas digital forensik ya, malah menyerang komunitas yang lain. Mohon maaf Pak Rifai, saya memang bukan digital forensik kan, saya itu ahli telematika. Telematika itu beda, jauh lebih besar dari digital forensik. Telematika itu telekomunikasi, media, informatika, menguasai ilmu fotografi, menguasai videografi, menguasai juga hasil analisis ini. Artinya tadi ahli yang dihadirkan itu menurut Mas Roy tidak relevan dengan bukti-bukti yang kemudian diajukan oleh Mas Roy dan kawan-kawan ini. Dan menariknya apa? Itu tidak membantah juga apa yang kami lakukan, bahkan hanya menyerang-nyerang secara pribadi. Jadi terus terang tadi sedikit agak gesekan antara Dr. Rismond, karena Dr. Rismond itu diserang pribadinya, sampai diingatkan oleh pemimpin rapat, tolong ahli bisa nggak bantah apa yang disampaikan oleh beliau-beliau ini. Ya, saya bicara apa adanya. Kalau ada rekam, kalau tadi boleh merekam, saya rekam tadi. Tapi kan nggak boleh. Tapi kan ada rekamannya pasti ya. Boleh dibuktikan kata-kata saya. Dan yang menarik, oke lah Pak Rifai mengatakan tidak ada novum, tidak ada bukti baru. Tapi yang saya presentasikan tadi ya, mulai dari penampakan ijazah, kemudian ELA atau error level analysis ya. Bisa kita hadirkan ya di plasma ya. Itu sebenarnya sudah saya kirimkan filenya. Jadi sebenarnya clear banget ya. Ini adalah memang untuk menguji. Sekarang jangan terjebak dengan pikiran kolot, pikiran mungkin ahli yang belum belajar lagi, ya, yang namanya sesuatu yang analog itu tidak bisa digitalkan. Kita kalau meriksa sidik jari sekarang Mbak, daktiloskopi atau biometrik, ini analog. Tapi apakah kalau kita meriksa rumus sidik jari, orang masih harus pakai loop kayak dulu dihitung satu-satu? Enggak. Masukin ke digital, selesai. Jadi hasil dari ELA ini untuk memberikan gambaran ELA ini adalah untuk mengetahui apakah suatu gambar, gambar apapun, mau itu dari analog dan digital, itu menunjukkan kalau dia error nggak, atau dia ada kesalahan nggak, atau ada manipulasi. Ya, ini ijazah saya sendiri daripada nanti orang lain protes. Ijazah saya kalau di ELA, hasilnya tetap ini, tadinya ada foto, ada legalisasi. Kalau dilihat di sini, ini masih ada nampak beda, masih ada nampak sisa-sisanya, ada fotonya, ya, kemudian ada legalisasinya, clear kan? Tapi ijazahnya yang disebut ijazahnya Joko Widodo, ya, itu kemudian kalau kita ELA, ya, rusak ini. Jadi bukti sudah pernah ada rekayasa di sini. Dan ini tadi saya tunjukkan semuanya dan saya terbuka aja. Selain soal ELA nih, error level. Definisi rekayasanya itu rekayasa ketika format ini dalam bentuk digital. Apapun, pokoknya dalam bentuk digital, mau dia di analognya sudah direkayasa atau digitalnya direkayasa, ELA ini canggih banget. Mungkin ahli yang tadi ditampilkan belum mengerti bahwa ELA yang ada sekarang itu sudah sedemikian canggih. Sudah level dan terbukti juga foto. Ini yang perbandingan wajah ya, kita bisa loncat aja, loncat aja. Ini aja yang penting. Jadi ini memang saya memang tidak perlu menampilkan novum, tapi saya mengkritisi, men-challenge apa yang kemarin dibuat oleh Puslapor, yang katanya ada 3 pembanding ijazah yang identik ya. Mana identiknya?
di samping ijazah yang katanya milik Jokowi itu nggak dihadirkan, nggak ada tadi sama sekali. Ya, ijazah pembanding juga kalau kita objektif, ijazah yang dibandingkan itu ada di layar, itu adalah ijazah yang disebut ijazah milik Joko Widodo, ya, 1120. Berikutnya saya tampilkan, ini ijazah berikutnya nomor 1115. Ini miliknya Frono Jiwo, ya. Ini dapat dari orangnya karena orangnya posting langsung nih Frono Jiwo, itu 1115. Ini milik Hari Mulyono 1116. Kemudian ada juga ijazah Sri Murti Ningsih 1117. Intinya gini, Mbak. Ketiga ijazah 1115 Frono Jiwo, 1116 almarhum Hari Mulyono, 1117 Sri Murti Ningsih. Ini semuanya, nah ini ada di sini clear banget. 1117, 1115 itu identik karena A-nya dengan huruf dengan logonya itu benar-benar posisinya sama, scarf dia, huruf S-nya pun pada. Tapi ijazahnya yang tengah Joko Widodo 1120, huruf A-nya maaf kalau istilah saya mencotot, ya, jadi dia keluar dan ada 6 bagian yang lain yang itu tidak identik. Jadi ini kemudian tadi saya benar-benar ini semua di tahun yang sama. Tahun yang sama, keluar sama, tanggalnya sama semua. Ini angkatannya Jokowi dan mereka itu dengan sukarela menunjukkan ijazahnya waktu itu. Ya udah kita analis satu-satu. Dan yang paling menarik adalah ketika skripsi. Kenapa skripsi? Karena tidak ada ijazah yang benar tanpa skripsi yang benar. Dan skripsinya saya tadi sampaikan ke depan para penyidik juga ngerti bahwa yang namanya skripsi itu ini adalah ketika kita potret dengan kamera resolusi tinggi. Saya nggak hanya sekedar pakai handphone. Kalau pakai handphone kan saya pakai kamera resolusi tinggi yang biasa dipakai untuk ident. Kelihatan kertasnya kertas beda, kelihatan nah ini terus nanti kelihatan yang satu kertas baru sama sekali, yang ada fontnya sangat cantik. Kelihatan yang satu kertasnya kertas lama, yang ini hurufnya ketikan. Dan di situ ada yang satu yang sangat fatal. Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Di situ yang di kertas yang baru sudah tertulis profesor, ya, padahal ini bulan November tahun 85, padahal pengukuhan beliau itu baru pada bulan Maret tahun 86. Dan disinilah disebut juga yang asli, yang doktor insinyur. Sempat tadi terus terang saya, daripada nanti dijawab, saya jawab. Teman-teman dari terlapor yang mengatakan, Prof. Ahmad Sumitro itu sudah dapat SK kok profesornya tahun 85. Mbak, kita dapat SK. Kalau kita pernah sekolah betul, kalau kita pernah disertasi betul, kalau kita pernah mengucapkan pidato pengukuhan guru besar, ya kita nggak berani pakai gelar profesor kalau belum pidato pengukuhan, itu kualat kita, gitu loh. Semua ini sebelumnya sudah sempat disampaikan bukti-buktinya, atau memang hanya di media massa. Tadi dari kuasa kan ada baru kan? Ini tidak ada sesuatu yang baru. Tapi ini adalah bukti yang baru untuk men-challenge apa yang disampaikan oleh Dirtipidum yang tadi juga nggak ada bukti. Yang intinya gini, Mbak, saya Dr. Resmond itu adalah materinya tertulis kompresif, tidak, dan bahkan tidak sekedar hanya omon-omon. Masa sih ahli IT, katanya ahli IT nggak ada presentasi IT yang saya ke Bang Asmi. Bang Asmi, biar nggak omon-omon nih, kita saksikan pernyataan Bang Asmi sekarang. Saya melihat pertanyaan dulu awal, mengapa kemudian perlu gelar perkara khusus seperti ini? Kan ini pertanyaan publik, ini jangan-jangan memang ada perlakuan kasus yang berbeda atau seperti apa alasannya? Gelar perkara khusus itu biasanya memang salah satunya perkara itu menarik perhatian publik. Kedua, ada pihak baik pelapor ataupun terlapor yang merasa ini kok ada sesuatu yang tidak adil, tidak pas gitu loh. Jadi akhirnya pihak kepolisian atas permintaan terlapor atau pelapor tadi salah satunya mengadakan gelar perkara khusus untuk itu. Gelar perkara khusus itu kan menyajikan informasi. Biasanya tahapannya adalah akan ada katakanlah anggota-anggota tim penyelidik akan menyampaikan hasil paparannya. Di situ ada atasannya, ada beberapa unit dari unit kepolisian dan juga ada eksternal. Itu tadi yang ada ahli ataupun pihak-pihak lain yang diundang. Di situ akan disajikan biasanya tentang waktu, tentang orang, tentang rentang, segala macam. Kembali kepada objek yang harus diperhatikan. Apa sih yang sebenarnya menjadi titik persoalan? Titik persoalannya misalnya adalah pemalsuan, berarti konsentrasinya adalah pada barang atau benda apa yang dipalsukan. Apa yang tidak benar dari sebuah produk tersebut, apa yang isinya tidak benar dari produk tersebut. Dan produknya perlu dihadirkan tidak? Oh, semestinya yang namanya bakso harus ada dong, gitu loh. Jadi sewaktu kita menduga satu produk itu harus menjadi bagian hasil tim penyelidik tadi. Diadakan gelar perkara itu supaya diberikan cross examination challenge, karena itu ada diskusi dari pelapor ada, terlapor ada. Ini polisi penyidik maksud saya memiliki hak misalnya diskresi atau apapun itu tidak menghadirkan itu
karena sesuatu dan lain hal? Apakah memang ada celah itu? Nah, ini masalahnya dalam sistem peradilan pidana kita memang ada titik macet dan titik, saya menyebutnya titik macet. Fase penyelidikan ini adalah tidak bisa untuk di-cross oleh yang lain karena belum ada SPDP. Kalau surat pemberitahuan dimulai penyidikan itu kan pada fase penyidikan, gitu loh. Sedangkan ini pada penyelidikan, gitu loh. Maka ini ada, supaya ada keseimbangan, entah ini nanti ditarik kepada jaksa juga bisa ngelihat, ataupun masing-masing, karena ini polisi merasa ini adalah ranah saya. Ini adalah otonom satu-satunya dalam tanda petik kewenangan besar yang dimiliki oleh teman-teman kepolisian. Karena belum ada SPDP. Kalau SPDP dia bisa lihat nih jaksa, ini bagaimana nih perkembangannya, bagaimana ini segala macam, untuk melihat alat buktinya, ini ada yang kurang dan segala macam. Ini kan belum di tahap itu. Ini adalah domain murni kepolisian yang memang secara hukum acara tidak diatur. Next, kalau memang katakanlah hari ini kan ada perbedaan yang tadi beliau-beliau sampaikan antara pelapor dan terlapor. Lah, saya selalu melihat kalau ada satu peristiwa yang menyatakan ada A, ada B, memang harus dibenturkan, gitu loh. Dibenturkan sampai di mana? Ya supaya tidak, biasanya teman-teman polisi itu nggak mau megang benda panas nih. Kalau orang bilang itu ini kayaknya nggak mau megang barang panasnya, biasanya dilimpahkan ke jaksa untuk diuji di pengadilan. Karena di pengadilan prinsipnya terbuka. Antara tapi lawyer, kan cukup bukti sehingga kemudian memang ini tidak lanjut ke pengadilan. Loh, kembali ke titik awal penyelidikan tadi. Kalau memang tadi dibahas tentang pemalsuannya, apa yang dia disandingkan? Berarti yang tadi hasil penyelidikan yang tadi dibahas di gelar perkara itu udah komprehensif atau belum? Apa yang menjadi pembanding? Kalau dia bilang, oh ini udah otentik terhadap ijazah mana yang sandingannya, nama orangnya, nama gelarnya, bahannya, apapun yang kira. Kalau itu memang sudah polisi memang meyakini memang sudah sama, identik dan bisa dipertanggungjawabkan, berarti bisa dipertanggungjawabkan untuk itu. Tapi kalau memang tidak muncul tadi yang karena beliau-beliau yang tadi hadir ada di situ, ya kalau barang tidak ada, bagaimana kita menyandingkan jus ini? Kita disuruh rasa jus tapi tidak dihadapkan jus mangganya, sehingga tadi minum jus ya, kita kan nggak tahu. Atau dibilang dijanjikan rendang, tapi yang diolah cuma bumbu doang, gitu loh. Itu kan bumbunya saja, tapi tidak ada, karena rendang itu harus ada dagingnya. Kembali ke dalam surat ini, ya harus dimunculkan ijazahnya itu apa. Saya ngelihat kalau memang tidak ada yang dirugikan, katakanlah polisi profesional, hukum acara itu kan 3 hal. Prosedur, profesional, proporsional. Proporsional diberikan keseimbangan. Apakah prosedur sudah dilakukan? Kalau prosedur sudah dilakukan, dan orang yang melakukan katakanlah penyelidikan tadi ada orang-orang profesional, dan sudah diberikan proporsional kepada para pihak, kenapa enggak? Inilah menunjukkan bahwa polisi bisa mengkoreksi bahwa gelar perkara ini kita terhubung, kita terkoneksi dan berani untuk koreksi. Ya kan? Saya khawatir apakah ada faktor-faktor yang lain, ya mungkin yang lebih tahu adalah penyelidikan. Perkap nomor 6 2019 di pasal 45 dan peraturan kabar reskrim yang tadi disampaikan nomor 1 tahun 2022. Apa sih sebenarnya ruang lingkup penyelidikan? Di pasal 6 dinyatakan itu terdiri dari pengolahan TKP, kedua pengamatan, kedua wawancara, kalau ada pembuntutan, penyamaran, tracking pelacakan, penelitian dan analisa dokumen. Ini tadi di forum itu dilakukan enggak? Lanjut. Udah dibawa di puslap. Makanya. Pertama kan saudara Adi Darmawan memang tidak terkait perkara ini. Jadi kalau ada pernyataan yang ngaco wajar lah. Karena ini kan ngaconya di mana? Ngaconya di mana? Tadi yang sudah dikoreksi oleh ahli tadi kan. Saya kan sudah sampai udah benar. Ahli, tetapi yang awal kan. Oh, enggak ngaco. Itu sudah benar. Ini giliran saya. Anda boleh ngomong ngaco saya nanti giliran saya. Yang kedua, ini kan perkara berkaitan dengan adanya dumas benar tadi karena ada kepentingan salah satu pihak, dan dalam hal ini adalah pendumas bukan pelapor, karena ini baru dumas itu yang dilayangkan oleh tim pembela ulama dan aktivis pada tanggal 26 Mei 2025 yang lalu. Itu adalah respon dari pengumuman Bareskrim saat mengumumkan identik tapi tidak menunjukkan barangnya. Jusnya tadi loh, manggahnya mana gitu loh. Kemudian ditindaklanjuti dengan undangan lagi, dan terakhir undangannya adalah 9 Juli hari ini. Dan saya meluruskan bahwa memang gelar perkara khusus itu tidak terkait ada novum atau tidak ada novum. Bahwa soal pasar pramuka belum ditelaah lebih lanjut bukan berarti karena itu tidak menjadi bagian. Tidak, karena itu hal yang terpisah. Dan ini akan menjadi temuan baru yang kami bisa ajukan lagi dalam konteks untuk memberikan masukan kepada penyelidik bahwa penyelidikan ini belum tuntas. Kenapa? Kalau penyelidikan itu tuntas, segera faktor-faktor yang berkaitan dengan penyelidikan sebuah peristiwa, apakah peristiwa itu ada pidananya atau tidak, harus diteliti. Jangan dengan kacamata kuda, hal-hal yang
punya tendensi untuk bisa menghentikan perkara diperiksa, yang kemudian ini akan bakal lanjut tidak diperiksa. Contoh, kenapa kami hadirkan Roy Suryo Rismon? Itu kan sebenarnya bagian dari Dumas yang dulu sejak awal kita sampaikan ada ahli ini loh. Tapi tiba-tiba Johandani Rajapuro kan langsung mengumumkan dihentikan tanpa memeriksa ahli-ahli dan temuan data fakta yang disampaikan oleh Pendumas. Lalu kami bisa membaca ada tendensi dalam proses pengumuman itu bahwa tujuannya hanya untuk melegitimasi bahwa ijazah saudara Jokowi asli dengan menyatakan identik yang kemudian dipasarkan melalui media seolah-olah otentik, padahal identik dan otentik itu dua hal yang berbeda. Selanjutnya saya juga ingin tegaskan bahwa dalam proses hari ini adalah bagian dari proses di mana kita sedang mencari kebenaran material, bukan kebenaran yang berbasis otoritas. Kalau kita bicara kebenaran berbasis otoritas sudah selesai di UGM. Tapi persoalannya adalah publik kita semua itu sedang mempertanyakan apakah benar pengumuman sepihak dari UGM itu secara material benar. Karena kalau kita bicara hukum pidana, kita mencari kebenaran material, bukan kebenaran formil. Kalau formilnya saja ya sudah akui. Tapi persoalannya kan selama ini kan pihak saudara Jokowi itu ingin meyakinkan publik dengan pendekatan kebenaran otoritatif melalui sejumlah lembaga yang dianggap punya kewenangan otoritatif untuk menjelaskan itu. Tetapi hal yang paling sederhana yang harusnya ini menjadi ya rendangnya lah, bukan bumbunya itu, yakni ijazahnya yang bisa ditunjukkan, dan dalam pembuktian non litigasi tidak bersalah orang menunjukkan dokumen untuk pembuktian untuk meyakinkan kepada publik bahwa ijazah itu benar. Ini tidak dilakukan. Sebenarnya biang masalahnya itu di sini, dan itu pula yang dilakukan oleh Johandani Rajapuro. Kenapa? Dia mengumumkan sebuah proses dari penyelidikan yang dilakukan oleh Barreskrim, tetapi lagi-lagi rendangnya tidak dihadirkan. Hanya bumbu-bumbu. Lah kalau bumbu-bumbu kebanyakan micin ini, orang juga akan apa? Pengen muntah. Karena terlalu banyak micin, terlalu banyak lengkuas, terlalu banyak jahe, rendangnya mana? Terlalu banyak analisa ini, analisa itu, pendapat ahli ini, yang ahlinya juga tidak punya surat tugas, tetapi ijazah aslinya itu mana? Kan pokok perkoranya itu. Kita tanya langsung. Kita tanya langsung. Oh ya, silakan. Rendangnya jujur, ya, tunjukkan. Kemudian boleh kami mutus seperti misalnya di UGM ya, kemudian ditunjukkan, terus kami memotret skripsi itu oke, dan akhirnya dan sekarang katanya ijazah asli sudah. Ironisnya Mbak, sorry saya terusin dulu Mbak, boleh lihat ya, ini adalah ijazah kopi lagi yang ditunjukkan oleh apa namanya Dirtipidum pada saat konferensi pers. Tadi saya tanyakan, kenapa Bapak yang ini yang ditunjukkan, dan itu di fotokopi terlipat ada tetesan kopi lagi. Kan ini kan konyol. Kalau memang pernah ada ijazah yang asli, minimal yang ditunjukkan itu minimal ya, itu yang kayak color gitu loh, minimal misalnya kayak yang pernah diupload oleh Dian Sandi gitu misalnya, kayak gitu misalnya saja. Yang ini kemudian juga masih menjadi misteri ya. Loh, iya. Dian Sandi ini dari mana kemudian dari mendapatkan mana? foto? Nah ini misalnya ini minimal kayak gini tapi lebih proporsional, resolusi tinggi, itu oke. Itu bisa kita analisis gitu loh. Tapi kalau hanya sekedar barisan baca, kenapa kalau dia sudah pegang yang namanya ijazah asli, kenapa yang ditampilkan di layar itu fotokopi? Makanya inilah tadi fotokopi yang kemudian kita uji, dan dari situ muncullah banyak error-error tadi, dan muncullah banyak analisis soal adanya comparison yang tidak match ya antara satu ijazah dengan ijazah. Ini nambah lagi, jadi tidak hanya ditunjukkan saja, tapi ditunjukkan kemudian tim dari Mas Roy Suryo dan kawan-kawan memfotonya, kan? Kemudian kayak gelar, misalnya ada pencurian motornya tunjukin, dia ada goloknya, ada senjata sajamnya, tunjukin, ada, dan kan wartawan juga berak motret tuh, apalagi satu lagi yang penting lagi, tadi harus saya koreksi berkali-kali dikatakan nggak ada keharusan. Saya kebetulan adalah orang yang menyusun Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik ya, nomor 14 tahun 2008 dan Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008. Dan pada saat penyusunan itu kebetulan Mbak, ini nggak apa-apa saya tunjukin aja. Kebetulan waktu itu Divisi Humas Mabes Polri yang meminta saya, mengundang saya untuk menjelaskan soal itu. Ini ada tanggalnya. Tidak ada keharusan apa ini, Mas? Ya, jadi dalam Undang-Undang 14 tahun 2008 itu ada pasal yang mengharuskan pejabat publik itu untuk menunjukkan ya kalau dia punya, termasuk mantan pejabat publik. Oh iya, kan dia memperoleh itu ketika jadi pejabat publik. Betul, ada pasal 17 tadi dikatakan oleh Pak Rifai atau Pak siapa tadi katakan. Ya, Pak Rifai ya. Betul Pak Rifai, pasal 17 huruf H itu ada soal pendidikan. Jangan lupa Pak Rifai. Dan 19 Pak. Ya, 19 ada pasal 18-nya ayat 2 yang mengatakan ini semua dikecualikan lagi kalau dia digunakan untuk kepentingan publik. Jadi harusnya konsisten pada tanggal 22 Mei yang ditunjukkan oleh Pak Johandani itu yang analognya. Lah ini yang ditunjukkan digitalnya.
sekali lagi yang ditunjukkan tuh digitalnya, dan kemudian di layar besar itu ya digitalnya yang ini lagi yang jadi terus buat apa gitu loh. Ini ditunjukkan. Kalau kemudian dikatakan tuh ada sebenarnya tampak kecil. Lah kalau tampak kecil dari samping itu bukan untuk menunjukkan. Kalau saja Pak Rifai misalnya yang ditunjukkan oleh Pak Zuandani waktu itu ya itu adalah hasil scan resolusi tinggi ijazahnya, mungkin nggak berani ngeluarin ijazahnya, tapi hasil scannya resolusi tinggi ditunjukkan di belakang, dan itu benar-benar detail tinggi sampai kelihatan watermarknya. Ijazah yang benar itu kelihatan watermarknya loh. Ya, saya sudah cek juga ijazah-ijazah yang benar itu ada watermarknya UGM gitu. Nah sampai itu kelihatan, oke, mungkin kita bisa memaklumi. Tapi ini yang kelihatan ini fotokopi lagi, jadi fotokopi terlipat. Oke, baik, Bang. Nah, kalau saya sih sebenarnya kalau mau terang-terangan, kita juga jangan terjebak juga dengan pada ijazah. Saya sebagai seorang dosen, kan ada administrasi. Coba lihat, kalau memang ada data pendukung, itulah gunanya tadi penyelidikan. Penyelidikan itu apa yang mau dituju, disasar dari penyelidikan. Orang, benda, barang, tempat, peristiwa, kejadian. Ini kan dari sasaran daripada hal-hal dalam penyelidikan. Kita kaitkan, kalau orang mau dapatkan gelar, itu kan tidak. Pengalaman saya sebagai seorang dosen di kampus, itu kan ada mata kuliah semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, ada ketua jurusan, ketua segala macam. Ini kan juga ada mata rantai, sampai kadang ada orang yudisium segala macam. Nah, kalau memang nanti itu adalah keterangan itu relevan, ada teman-teman katakanlah Pak Jokowi yang menjelaskan, ada dosen yang menjelaskan, itu bersesuaian antara kawan-kawan yang disandingkan tadi. Dan seharusnya kan itu. Tapi kalau ini tidak ada, tidak klik, berarti makin sempurna nih. Termasuk keterangan pihak kampus. Iya dong, itu yang tadi. Dosen yang dulu disebut-sebut tahun 2017, dosen pembimbing saya Pak Kasmuco, ya bolak-balik membantah kemarin. Jadi ini harus tarik mundur. Jadi jangan lagi katakanlah ini masing-masing ya. Padahal sebenarnya kalau masuk dalam peristiwa pidana, orang di bank aja bisa diblokir kok, rekening orang segala macam untuk segala. Kalau ini memang nanti nuansanya pidana, gitu loh. Katakanlah, tapi kalau ini tadi pengujian silangnya mundur aja lah, saya akan gagah seperti Pak Rifai dan teman-teman. Ini lulusan saya, bisa saya sebutkan, saya sekolah SD saya di sini, SMP saya di sini, SMA saya di sini, kuliah saya di sini. Ini teman-teman saya kira apa sih ruginya? Betul nggak? Saya tidak dirugikan untuk itu, bukan masalah data pribadi saya, tapi menunjukkan bahwa saya sudah memenuhi syarat-syarat untuk dapat gelar itu kan Bang, gitu loh. Nah, jadi kembali seharusnya penyelidikan ini juga jangan ansih pada produk itu, gitu loh. Bisa-bisa, sorry ya, ada beberapa teman saya, tapi saya tidak tahu apakah ini sama atau tidak. Teman saya pernah kehilangan ijazah. Atau teman saya ada yang merasa ijazah itu tidak penting pada awalnya, karena dia tidak sebagai akademisi, dia tidak sebagai orang karyawan, karena segala macam, dia enggak. Tapi suatu ketika dia memerlukan itu. Atau ada teman saya juga yang salah namanya penulisannya. Salah namanya saja di kampus itu tidak diterbitkan lagi ijazah. Malah nanti rektor baru atau segala macam karena sudah katakanlah dia telat, itu hanya surat keterangan bahwa menyatakan ada salah penulisan. Gitu loh. Kalau hilang itu ada laporan polisinya segala macam, dan juga kadang ya dibikin hanya duplikasi dan ada keterangan dan pasti tidak sama. Sama yang itu, makanya ini lagi-lagi yang dibutuhkan lagi-lagi kebenaran material, ini kan kejujuran. Semua orang punya perjalanan dan segala macam, tapi kalau menurut saya kalau dia memang benar-benar melewatin syarat itu, kan kita tidak ya ansih pada kertas, pada ijazah gitu loh. Tapi lagi-lagi secara sosiologis kita bilang, siapa sih yang hari ini di Indonesia pejabat yang nggak bangga punya gelar? Setuju. Gitu loh. Ada rasa kebanggaan seseorang sewaktu Insinyur Soekarno, Insinyur Jokowi, kan ada UGM bangga dong, gitu loh. Gelar-gelar itu semua orang siapapun hari ini mungkin secara sosiologis yang tidak ansih hukum, ya ini juga adalah kebanggaan. Oke, jika ada pertanyaan kemudian jika ini ditarik-tarik karena semua ya ijazah SMA, SMP dan lain-lain itu akan dipermasalahkan ya Mas Roy ya. Tadi Bang Rifai mengatakan saya tidak setuju mundur karena pada waktu udah masuk UGM itu kan sudah clear. Harusnya. Ya. Waktu orang menjadi mahasiswa itu kan sudah clear waktu perpera. Jadi ya kita juga harus berani clear dong. Betul loh. Jangan main tarik sana ke sini, saya juga nggak setuju nih. Kalau memang persoalannya adalah ijazah yang UGM, fokus di UGM. Apakah syarat-syarat semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7, yudisium, sidang, ini runut nggak?
tanggalnya. Karena untuk Skripsi, dapat itu KKN. tadi, yes, skripsi, KKN dan segala macam. Meskipun versi kepolisian sudah mengatakan itu, sudah disampaikan pada publik. Kita kepengen polisi menunjukkan hasil penyelidikan tadi. Oke. Ya. Karena hasil penyelidikan itu karena apa? Jangan ya lagi-lagi karena ini ada katakanlah dua pendapat begini, seharusnya polisi profesional, Oke. presisi. Tadi Bang Ahmad kepotong lagi, sorry ya Bang ya. Iya. Pertanyaan kemudian kan kita tahu ada kasus yang bergulir juga di Polda Metro Jaya ini. Baik, jadi saya mau klarifikasi dulu. Kita mempercayai aparat penegak hukum, tapi bukan berarti tidak mengkritisi. Dan ketika kita mengkritisi, bukan berarti tidak mempercayai. Dan ketika TPUA mengajukan proses permohonan gelar perkara khusus, itu adalah bentuk dari kepercayaan kita kepada institusi. Tidak kemudian bikin gelar sendiri, begitu ya. Jadi kritik terhadap institusi Polri itu bukan berarti ketidakpercayaan. Keliru, justru ini kita ingin membangun Polri ke depan lebih baik. Nah, saya balik lagi kepada soal rendang dulu ya. Jadi prosesnya kan tadinya di dalam penyelidikan itu bisa dilakukan apa yang disebut dengan penyitaan. Tapi proses yang terjadi dalam gelar perkara itu tidak ada penyitaan ijazah saudara Joko Widodo, yang ada pinjam. Nggak ada proses penyelidikan, pinjam. Kalau ada sita boleh dalam penyelidikan ya disita. Kenapa hari ini tidak bisa ditunjukkan? Karena barang itu tidak disita. Karena penyidik tidak punya barangnya. Bagaimana mau menunjukkan barang? Barang itu tidak disita. Kalau konsisten dalam penyidikan itu ada proses penyitaan, sita itu barang. Itu yang pertama. Yang kedua, memang persoalannya itu banyak orang yang ikut genderang ini yang tidak ada urusannya, malah membuat fitnah yang ngaco. Misalkan begini, klien kami kan dilaporkan dengan pasal 160, 28 ayat 2, 28 ayat Undang-Undang ITE. Nah, saya mau fokus ke 28 ayat 3 Undang-Undang ITE tentang memberikan pemberitaan bohong yang menimbulkan kerusuhan. Ini kan kemana-mana ada laporan dari sama Peradi Bersatu. Laporannya di mana-mana Peradi Bersatu. Kemarin kami klarifikasi, ternyata adanya Lehumanan, ya, Kapriani, kemudian ada Samuel Sweken, ada juga Andi Kurniawan. Gak ada satupun pelapor yang mengatasnamakan Peradi Bersatu. Karena itu lucu. Satu sisi dia mempersoalkan klien kami melakukan pemberitahuan bohong. Sisi yang lain kemana-mana ngomong ke media. Ya, pelapornya adalah Peradi Bersatu. Padahal di dalam LP tidak ada Peradi Bersatu. Oke, kalau nanti dikatakan bahwa oh itu kan individu tapi dari organisasi. Tapi individu ini menyatakan ada pemberitahuan bohong. Dia sendiri bohong, kemana-mana ngomong Peradi Bersatu. Nah, saya sendiri anggota Peradi juga tersinggung sebenarnya. Ngapain sih bawa lembaga Peradi? Peradi itu organisasi yang punya marwah. Nggak boleh dicampur aduk dengan kegiatan seperti ini. Ini akhirnya apa? Orang dibenturkan. Orang tanya, Peradi Bersatu, emang ada Peradi kocar kacir? Emang ada Peradi pecah belah? Ini kan berbahaya. Selanjutnya saya ingin katakan beginilah. Dalam proses penegakan hukum itu diperlukan juga kejujuran. Walaupun ya kata Kapolri, kita harus meneliti dengan scientific crime investigation. Sehebat apapun teknologi, kalau orang yang nggak jujur, ya percuma. Makanya saya awal itu kan katakan kami tidak mempertanyakan soal teknologi yang dimiliki oleh Bareskrim, tidak juga mempersoalkan kapasitas yang ada di Bareskrim, tapi soal kredibilitas, akuntabilitas, transparansi, dan kemudian pertanggungjawaban itu bisa diterima oleh publik. Soalnya kan hari ini kasus ini bukan perseteruan saudara Roy Suryo dengan Jokowi, ini adalah diskursus publik. Karena saudara Joko Widodo itu bukan tukang bakso, tukang mie ayam yang tidak ada implikasi dari kepemilikan dokumen. Ini kan pernah digunakan untuk memenuhi pasal 169 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 untuk apa? Proses pencalonan. Jadi wajar kalau publik bertanya gitu loh. Jadi tidak bisa juga oh tidak ada kewenangan. Memang tidak ada kewenangan. Pertanyaannya apakah mau segera diselesaikan persoalan ini? Kalau memang yakin ijazahnya hasil, tunjukkan dan silakan diobservasi gitu loh. Problemnya kan ketika ditunjukkan nggak benar itu kan kenapa coba? Karena ketika ditunjukkan itu nggak benar pasti nggak selesai. Ya pasti nggak selesai lah. Orang yang ditunjukkan nggak benar. Kalau yang ditunjukkan itu benar, ya pasti selesai. Tapi problemnya kalau yang ditunjukkan nggak benar, ya nggak mungkin mau selesai. Oh nggak benar. Nah, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya tadi, apa sih yang menjadi motif tidak mau ditunjukkan setelah anak bangsa ini menjadi sedemikian rupa? Kita harus terus berantem, adu argumen sampai ada orang ya melaporkan pemberitahuan bohong. Pelapornya sendiri bikin nama bohong. Kalau TPU kan tidak menggunakan pasal kabar bohong sebagai pendumas pribadi, dan memang itu pribadi dalam kerangka mewakili organisasi karena dokumen palsu. Eko Sujana itu kan ketuanya begitu. Dan tidak pernah publikasi tentang ada pemberitaan bohong. Ini kan ngaco. Melaporin orang kabar bohong, sendirinya ngomong kemana-mana Peradi Bersatu. Di LP nggak ada nama. Nah, yang kedua nih saya mau klarifikasi agar tidak ada semacam apa ya pelanggaran terhadap asas presumption of innocence. Di mana-mana ngomong terlapor A B C D. Kemudian Kabid Humas mengatakan ini inisialnya ABC. Begitu kami dipanggil, nggak ada. Kami tanya siapa Pak yang terlapor? Belum ada. Masih dalam lidik. Ini kan mendahului proses.
Nggak boleh kalau kita memang presumption of innocent. Nggak boleh ada prejudice. Ini kan sama saja mau mengadili klien kami melalui media seolah-olah ini terlapor, nanti akan masuk penjara, nanti akan mendekam. Ini kan ngaco negara kita kalau dijadikan begitu. Kalau kita bicara tentang apa keluarganya, tentu kalau itu berkaitan dengan individu pribadi tidak relevan kita mengadu begitu. Ini kan prosesnya pertama pengaduan, tidak diterima sebagai laporan polisi. Berbeda dengan saudara Jokowi, lapor langsung dari LP. Kedua, ini ada kepentingan publik dan memang kerugian itu bukan dalam pengertian material, dalam pengertian misalkan 1.000, 2.000 perak. Enggak. Ini kan berkaitan dengan pertanggungjawaban publik seorang presiden termasuk lembaga negara yang lalai memverifikasi syarat administrasi sebagaimana diatur pada pasal 169 Undang-Undang Pemilu begitu. Artinya TPU menilai apa yang dilakukan ini adalah menyuarakan suara publik. Ya, bahwa itu kemudian ditindaklanjuti. Bukan kepentingan individu pribadi tertentu. Iyalah. Bahwa itu kemudian tidak lanjuti, ini kan menjadi konfirmasi bahwa ini bisa ditindaklanjuti. Kemudian begini, yang paling fatal itu ya, kalau tadi saksi korban ya, dalam kasus ijazah palsu yang merasa jadi korban itu saudara Jokowi. Apa hubungannya Pradi Bersatu? Apa hubungannya Lekumanan? Apa hubungannya Andi Kurniawan? Ini kalau orang Jawa nih, wong legan golek ngomongan. Kalau menyuarakan juga, korban, gitu. menyuarakan juga dari suara publik. Gak ada publik, wong ini ijazah Jokowi kok. Sama. Yang dilaporkan saya bukan pejabat publik, Mbak. Kalau Jokowi sama mantan pejabat publik. Bukan mantan, dia menggunakan ijazah itu ketika menjadi pejabat publik dan sekarang pun masih pejabat publik, dia masih Dewan Pengawas di Banantara gitu loh. Jadi clear ya. Jadi artinya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik itu berlaku. Sekarang tiba-tiba saya meneliti dan apa yang saya gunakan itulah basics ilmu pengetahuan. Ya, ini benar-benar science ya. Science based dan hasil fake document atau tadi ya. Saya kan mengatakan ini match foto, not match foto, match dokumen, not match atau error, itu adalah bahasa-bahasa ilmu pengetahuan. Gitu loh. Ya harusnya begitu. Kayak misalnya identik or not identik ya, atau hanya similarly atau sama sekali not match. Ya itu harusnya dijawab dengan ahli juga yang ini identik, ini gitu. Kok tiba-tiba jawabannya hukum yang sudah menggunakan pasal yang sudah di MK-kan. Gitu loh. Saya jelek-jelek begini saya ngerti lah. 160 itu bukan lagi hukum formil tapi material. Saya ingin menanggapi dari hal-hal ini. Kita sudah lelah lah berhadapan-hadapan dengan masalah. Seharusnya bangsa ini berhadapan-hadapan dengan ide, kreatif, produktivitas gitu loh. Jadi katakanlah hari ini dengan melihat kompleksitas persoalan atau macetnya, ini kan macet juga terhadap mau tidak mau kita harus memperbaiki sistem. Katakanlah penyelidikan hari ini ada di kepolisian, berarti kan ada PR kita juga nih, karena berkaitan dengan hukum acara pidana yang lagi dibahas. Jadi next kalau ada terjadi hal yang begini, tahapan penyelidikan ini kan harus ada uji silang juga, nggak bisa sendiri. Jadi harus ada uji silang atau jaksa juga udah bisa masuk. Jangan lagi nunggu penyidikan. Ya, SPDP. Kan nunggu SPDP dulu baru bisa masuk gitu loh. Jadi di penyelidikan sebagai ada representatif dari masyarakat atau segala macam, jaksa juga bisa masuk ke material. Jangan selama ini hanya terima formil atau berkasnya saja gitu loh. Jadi supaya kita next membangun hukum acara pidana kita ke depan tuh bagus. Kalau ini kan seolah-olah ditutup sama polisi dengan alasan kita belum bisa buka, belum bisa expose, di mana lapornya juga di polisi. Saya mengusulkan malah kalau bisa next lapor itu tidak lagi di unit kepolisian. Setuju. Gitu loh. Jadi ada independen ini untuk ke depan gitu loh. Karena kalau kita mengacu pada dua alat bukti ya satu aja udah menang ini. Lapor yang secara administrasi dikuasai, secara fisik barang dikuasai, hasil dikuasai, kan komando gitu loh. Next misalnya dia ada di BRIN benar-benar menjunjung tinggi saintifik gitu loh. Jadi dia benar-benar bisa di cross check ataupun cross silang. Tapi bukan di labnya Mas Roy Suryo ya? Tidak, negara, memang harus negara gitu loh, harus negara, tapi jangan lagi supaya ini tadi kegaduhan masyarakat seperti ini lagi kita tidak hadapkan, benar-benar untuk maju. Kedua, kalau kita melihat ini adalah bagian daripada tujuan hukum acara pidana, ini kan udah benar, pintu gerbang pertamanya kan memang polisi, dari polisi kirim ke jaksa nanti ke hakim. Tapi hari ini kan kalau kita lihat ini kan masih ada nih, kenapa nih sampai timbul udah ada dugaan ijazah palsu, terus ada laporan pencemaran nama baik, terus ada penghasutan. Ini kan berawal kan sebenarnya adalah berawal dari ya sok lah tinggal tunjukin ini aja gitu loh. Nggak usah kita sampai ke polisi dan berlarut-larut seperti ini. Jadi Pak Suryo, ini loh Pak Suryo, nih ijazah saya, apanya lagi yang kurang ini? Datangin nih kampus saya, dekannya dengan langsung bilang ini loh.
bahwa mahasiswa saya ini saya lepas karena memang sudah memenuhi persyaratan. Ini loh semester 1-nya, 2-nya, dosen pembimbingnya ini, dosen walinya ini, segala. Dan itu apalagi di tahun-tahun yang untuk angkatannya Pak Jokowi itu nggak banyak orang yang menjadi mahasiswa, apalagi UGM. Pasti bangga banget gitu loh. Setuju. Semua orang di warga kampung, warga komunitas segala macam pasti tahu. Loh, gue cah UGM loh. Apik loh wongnya, gitu loh. Pinter loh wongnya, gitu loh. Itu kan udah pasti gitu loh. Jadi kenapa nggak dengan bangga untuk kita membuka secara terus terang. Jadi saya kira kembali kepada yang mau dicari dalam hukum acara pidana, karena memang kita sudah masuknya ke polisi dalam konteks penyelidikan hari ini adalah kebenaran material untuk mengetahui apakah faktanya itu benar-benar terjadi atau tidak, gitu loh. Jadi tolong lihat pada tempus dan lokusnya. Tempusnya waktu apa? Waktu perbuatan itu dilakukan. Coba. Kedua, waktu perbuatan itu selesai kapan? Karena ada jeda waktu kan, dijajah ini baru muncul seolah-olah Pak Jokowi pada waktu menjabat. Waktu Pak Jokowi nggak ada apa-apa, nggak ada yang nyenggol-nyenggol juga, gitu loh. Jadi kenapa ini kan kita mau tahu nih ada apa? Apakah memang ya nggak tahu kita apakah motif di luar non yuridis? Ya wallahualam masing-masing tahu. Tapi harus polisi melihat waktu perbuatan itu dilakukan kapan. Terhadap perbuatan. Kedua, waktu perbuatan itu selesainya kapan. Kedua, waktu akibat dari perbuatan itu. Jadi akan tahu kalau memang ini sendiri bisa jadi ada delik penyertaan. Tadi yang sampaikan Prof ya, bahwa memang itu juga pernah saya usulkan bahwa yang namanya lapor itu harus independen. Kasus di Venezuela, di Denmark, juga bahkan di Amerika sendiri juga Kanada itu terjadi. Bahkan pernah errornya itu atau katakanlah menyimpangnya itu besar sekali sehingga sekarang independen. Kalau di Indonesia mungkin di bawah Badan Research and Inovasi Nasional atau BRIN itu clear. Yang jelas gini, itu juga bisa menguji apakah yang tadi dikatakan Kompolnas bahwa oke, itu alatnya benar, ini ISO sekian. Ya ISO sekian kalau orangnya sendiri sudah dimasuki oleh yang tidak benar, ya orangnya tidak proper, ya bisa salah karena penggunaannya juga salah. Contohnya yang tadi mengaku ahli tapi ternyata nggak ngerti bahwa LA itu sudah berkembang dengan sangat lanjut, ya dia nggak ngerti ilmu yang lain, ya udah jangan bicara ilmu yang lain kalau memang dia ngertinya hanya itu. Yang terakhir, moga-moga ya saya mengatakan kesimpulan kami tadi ya itu moga-moga menjadi masukan yang sangat berarti karena kami clear ya, dan ini adalah berbasis ilmu pengetahuan pure science ya, bukan berdasarkan omon-omon, dan ini semua ada pertanggungjawabannya secara software dan secara ilmiah. Dan jelas saya pun melakukan ini karena saya ada alumni UGM asli S1, S2. Jadi kami itu justru menyayangkan kalau UGM itu justru masuk ke dalam pusaran yang tidak benar. Jujurlah UGM, ya jujurlah juga orang yang merasa memang dia disolimi atau tercapik-capik tadi ya gitu, supaya kenegaraan muncul. Contoh satu yang terakhir, seperti Obama dipertanyakan ya udah jelas clear. Indonesia bangga Muhammad Hatta, ijazahnya dipampangkan di University of Rotterdam ya, clear gitu loh. UGM harusnya bangga, ada prasasti gede banget gitu, Joko Widodo harusnya bangga. Kita tunggu UGM kalau berani membuat prasasti kayak gitu. Ya, bagaimana kami meyakini hasilnya jika dalam prosesnya saja klien kami diperlakukan tidak adil. Kami lapor hanya diterima Dumas. Saudara Pradi Bersatu dan lain-lain itu langsung jadi LP. LP itu pro justisia, Dumas itu belum pro justisia. Nah kalau memang mau fokus, mau membuktikan, ya udah yang di Barreskrim buktikan dulu. Sepanjang belum ada pembuktian bahwa ijazah itu absah hasil atau tidak, nggak bisa orang kemudian dipidana melakukan tindakan pencemaran dan seterusnya. Dan harus konsisten juga dong. Kalau memang pencemaran itu lex spesialis, nggak usah pakai pasal penghasutan, pasal sara, pasal kebohongan, pasal 3235. Ini kan intensinya ketahuan, intensinya mau menjarain orang. Pertanyaannya, apakah kemudian kalau orang-orang ini dipenjara, orang ini rakyat lalu yakin, terbukti Bambang Trimulyono sudah dipenjara, dan ternyata orang masih tanya ijazah Jokowi, terbukti dalam proses itu SD, SMP, SMA ijazah saudara Joko Widodo sudah diminta lewat hakim, sudah diminta lewat jaksa, nggak muncul juga tuh barang. Kenapa kemudian dipersoalkan lagi? Karena barang ini misterius, lalu timbul praduga publik. Jangan-jangan ini produk UPP semua, Universitas Pasar Pramuka begitu. Closing statement terakhir, kita ini punya petugas dan tanggung jawab untuk membersihkan legasi bangsa Indonesia kita dari noktah masalah ijazah palsu.
Jangan sampai kita mewariskan sejarah yang nokta hitam ini kepada generasi selanjutnya. Oke, Karena itu saya, harus dilanjutkan. Jika kemudian dari pihak kepolisian, dari penyidik mengatakan ternyata hasil tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang disampaikan. Itu berarti ada intensi. Langkah hukum selanjutnya apa? Ya, kita akan membawa bukti-bukti baru yang ini tidak bisa dibantah dengan gelar perkara. Kenapa? Bukti baru itu harus dianalisa baru dan tidak bisa kemudian Baris Krim mengatakan, oh itu kan kami sudah gelar perkara. Karena bukti-bukti baru ini belum pernah sama sekali diteliti, diselidiki oleh Baris Krim. Oke.